Halo semuanya, saya Lorenzo Jovito dan saya ingin presentasikan pada hari ini UAS untuk konsep dan perencangan basis data tugas akhir. Kami dari kelompok tugas akhir. Saya Lorenzo Jovito dan ini juga teman-teman saya. Pertama, kita ada use case. Use case ini kita ada 3 use case, yaitu kelola proposal, kelola bimbingan, dan kelola sidang dengan user-usernya sebagai berikut: koordinator TA, dosen penguji, dosen bimbing, dosen PA, mahasiswa, dan ada user, yaitu dari ini semua di generasi saja. Jadi di kelola proposal ini kebanyakan itu kelola proposal itu tahap awal dari semuanya, yaitu pembuatan proposalnya dan sidang proposal, dan dosen PA dan mahasiswa melakukan bimbingan. Kedua, kelola bimbingan, syarat-syarat untuk sidang, dan nextnya itu sidang, yaitu sidang seminar proposal yang dikelola oleh koordinator TA dan dinilai oleh dosen penguji dan di mahasiswa yang melakukan sidang. Mungkin langsung bisa ke deskripsi use case-nya. Dan ini dikelola proposal. Aktornya ada mahasiswa, ada dosen PA, dan koordinator TA. Mahasiswa ingin mendaftarkan atau mengajukan tugas akhir. Ada preconditions sini dan post conditions. Nah, jadi ini mulai dari awal dengan syarat mahasiswa sudah login dan data akademik mahasiswa sudah tersimpan di sistem. Memenuhi syarat SKS dan syarat JSDP 1000. Membuka menu pengajuan TA, sistem membuka form, data pengajuan TA, unggah file proposal, nanti sistem akan ini. Saat mahasiswa sudah mengirim pengajuan, sistem akan men-save, dan jika syaratnya sudah terpenuhi, sistemnya akan men-save. Dosen PA akan membuka menu persetujuan, akan menekan setuju atau menolak. Koordinator TA juga akan memverifikasi pengajuan tersebut terima atau tolak. Alternatifnya, jika syaratnya tidak terpenuhi, tidak akan tersimpan dan otomatis tertolak. Kalau SKS-nya misalkan kurang dari 120 atau JSDP-nya kurang dari 1000, jika dosen PA menolak, akan ditolak dosen PA, dan jika koordinator TA juga menolak, akan ditolak. Sini ada kelola bimbingan. Ini ada aktornya adalah dosen pembimbing dan mahasiswa. Ini triggernya mahasiswa atau dosen pembimbing ini mencatat atau memperoleh progres bimbingan. Kita tahu untuk melakukan sidang minimal ada bimbingan harus terjadi 8 kali. Jadi di sini ada menu bimbingan TA dari aktornya. Sistem akan melihat daftar riwayat bimbingan. Mahasiswa bisa membuat permohonan bimbingan baru, dan dosen bimbing juga bisa mengakses daftar bimbingan tersebut. Progres bimbingannya ada juga di sistem prototype, dan juga untuk log bimbingan juga ada di sistem. Di sini juga dosen pembimbing juga bisa, jika ada yang kurang atau dosen pembimbing bisa perlu revisi. Jadi mahasiswa harus mengunggah revisi baru. Untuk lolos sidang di sini ada banyak. Ada koordinator TA, mahasiswa, dosen pembimbing, dosen PA, dan dosen penguji. Koordinator TA itu mengatur jadwal. Mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen lainnya itu mengikuti sidang. Jadi koordinator bisa membuka menu jadwal dan notifikasi dan membuat jadwal baru. Untuk mahasiswa dan dosen, mahasiswa harus 8 bimbingan, dan juga
mengajukan kalau mau sidang. Untuk mungkin dari use case itu aja. Dari kasarnya itu proposal untuk yang baru tahap awal, mahasiswa mengajukan proposal yang dicek dosen PA dan koordinator TA, dan dibimbing pas dikelola bimbingan oleh dosen pembimbing mahasiswa, dan pas kelola sidang koordinator TA melakukan mengatur jadwal, dosennya yang lain juga ikut dalam kegiatan user ini, mahasiswa melakukan sidang. Mungkin untuk ORM di sini, ORM kita ada lumayan banyak. Mungkin pertama kita sebutkan user-user yang penting dulu, yaitu ada mahasiswa, ada proposal, ada sidang, ada bimbingan, dan ada dosen. Di sini ORM kita dari 5 tersebut, dan atribut-atributnya misalkan mahasiswa mempunyai NIM yaitu primary key-nya, dosen mempunyai NIDN sebagai primary key-nya, dan seterusnya atribut-atributnya. Dan juga ada relasi, misalkan mahasiswa melakukan bimbingan atau bimbingan dilakukan oleh mahasiswa, ini one to many, dengan kita bisa lihat dengan arrow-nya. Nanti kardinalitasnya akan lebih dijelaskan dalam kelas diagram. Bimbingan relasinya dengan dosen, dan bimbingan relasinya dengan proposal. Kira-kira seperti itu untuk ORM. Jadi kasarnya ada 5 user atau 5 ini dengan atributnya masing-masing, dan ini tersambung oleh relasi. Misalkan mahasiswa dengan bimbingan, mahasiswa dengan proposal, mahasiswa dengan sidang, dosen dengan sidang. Relasinya unik dan tergantung many to one to many, atau one to one. Mungkin langsung kelas diagramnya aja. Di kelas diagram kita di sini bisa lihat kardinalitasnya, dan juga kita bisa lihat untuk database bagaimana. Mungkin mulai dari mahasiswa ada NIM dengan nama, total class size, dan total GSDP dengan karakter 10. NIM mahasiswa 2024, misalkan 2024 08 1008 ada di situ, dengan dosen juga ada dengan primary key NIDN, nama induk dosen. Misalkan ini kita caranya 10, misalkan itu seperti 3024.008. Sebenarnya kita bisa lihat di sini setelah call proposal, diagram, spesifikasi database, caranya 24 tahunnya, ini untuk mahasiswa 2024 tahun 08 prodi, 1 untuk jurusan, dan 001 itu nomor urut. Jadi 2024 08 1001. Untuk koordinator ini 10 juga, 9 untuk prefix koordinator, 2005 tahun masuknya, 8 jurusan, dan 001 untuk urut. Ada juga untuk pembimbing, beda di prefix, dan prefix untuk penguji adalah 7. Balik lagi ke ini. Itu juga ada di sini mahasiswa terhubung dengan proposal dengan kardinalitas 1, berarti mahasiswanya ada 1, minimal 1, dan proposal 0 sampai 1. Itu artinya mahasiswa bisa tidak mempunyai proposal. Tapi kalau nggak punya proposal, berarti nggak bisa melakukan bimbingan, dan tidak melakukan bimbingan tidak melakukan sidang. Untuk ini mahasiswa 1 dengan 0 sampai n. N artinya many, bisa lebih dari 1, karena kita tahu mahasiswa setidaknya harus melakukan 8 bimbingan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mahasiswa melakukan sidang 0 sampai n. Mahasiswa pertama harus melakukan sidang proposal, dan habis itu seminar proposal sempro.
untuk lulus. Mungkin di situ aja kalau kita bisa lihat. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di spesifikasi database. Misalkan primary key, nama, role email, varchar, unknown. Ini role-nya untuk yang tadi ada dosen, koordinator, dan penguji. Ini untuk proposal, char-nya ini primary key juga, ID proposal. Misalnya 2024 08 1021 101 dengan NIM, kode proposal, dan urutnya. Foreign key juga penting di sini. Misalkan foreign key itu simbolisasi bahwa mereka tuh terhubung. Jadi mahasiswa dengan proposal terhubung, mahasiswa dengan bimbingan terhubung, juga dengan dosen, dan juga dari proposal. Untuk sidang, NIM, NIDN, proposal, semuanya terhubung. Tabel bimbingan, ID bimbingan sebagai primary key 2024 08 1021 205 dengan NIM, kode bimbingan, dan urutnya. Tabel sidang juga NIM, kode sidang, dan urut. Ada 12 kalau nggak salah ya. Satu sidangnya menunggu jadwal, dijadwalkan. Ini apa? Nama atribut, tipe datanya, dan panjangnya nanti akan ini di spesifikasi database untuk membuat database-nya. Mungkin kita langsung lihat aja database-nya. Jadi di sini kita udah ada database dari prototipe kita, yaitu tetap mahasiswa dengan NIM 10, nama, total SKS, total JCP, bimbingan, mahasiswa apa? Bergaris dengan bimbingan, ada relasinya dengan proposal dan dengan sidang. Proposal dan bimbingan juga terhubung karena ada NIM, NIDN, ini bimbingan terhubung oleh foreign key. Dosen di sini juga NIDN 10, nama varchar. Di sini juga ada sidang. Jadi kelas diagram tadi sebagai template untuk membuat database diagramnya. Spesifikasi database. Mungkin dari saya segitu aja. Terima kasih.